Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, yang soleh dan soleha, yang gelis dan kasep sadaya, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Ibu selalu berharap kalian selalu sehat, selalu bahagia, selalu semangat. Baik, pada kesempatan ini yang cerah, ceria, Ibu mau mengajak kalian untuk belajar mengakhiri pembelajaran kita semester genap ini PPKN kelas 11 dengan materi memperkukuh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap ya? Semangat, semangat, SMK bisa. Keren. Baik anak-anakku, sudah siap ya? Nah, lengkapnya materi kita kali ini yaitu mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. NKRI, harga mati. Pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti kita semuanya ini mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu antara lain persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, patriotisme. Sebelum kita lanjut, kalian mengerti dengan arti Ipolek Sosbud Hankam? Ibu yakin pasti sering mendengar kata-kata ini. Kata-kata ini merupakan kunci utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Baik, mari sama-sama kita bahas. Ipolek Sosbud Hankam adalah merupakan perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Mengerti bukan? Alhamdulillah. Jadi Ipolek Sosbud Hankam adalah merupakan singkatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Nah tuh ada yang sudah mesem-mesem bilang oh gitu, berarti kalian tahu ya istilah ini bukan hal yang asing. Kalau memang ada yang belum tahu, berarti hafalkan, jangan sampai lupa lagi. Ini hal penting loh dalam kehidupan negara kita. Sangat erat sekali kaitannya dengan wawasan Nusantara. Pertama aspek alamiah, yaitu mengenai konsep kewilayahan. Dan yang kedua aspek sosial, Ipolek Sosbud Hankam. Kita melihat ya yang merupakan ciri-ciri khas ya karakteristik Indonesia kita ini. Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan pelengkap. Kemudian laut juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri patriotisme itu banyak sekali. Ya, ini bisa diantaranya bisa kita lihat pada tayangan ini. Itu ada 5 contoh. Mungkin masih banyak lagi yang lain. Nah, bisa kita lihat kalau secara realnya atau secara nyatanya seorang yang patriotis itu ya bisa kita lihat umpamanya sebagai seorang pelajar ya yang mampu menciptakan prestasi ya, melahirkan karya-karya, melahirkan hal-hal baru, inovasi baru. Seperti
ada di antara teman kalian ini ya, di sekolah kita tercinta ini, SMK Al-Ikhlas ini, yang berprestasi secara nasional. Siapa? Ayo, pasti tahu ya. Ya, yang berhasil di bidang olahraga, ya, kemudian menciptakan karya seni, ya, yang membawa nama baik sekolahnya. Kita ingat kepada proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, patriotisme ini bisa digambarkan dengan kata-kata yang beliau sampaikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Selanjutnya, ini barangkali kita saling dan sering melakukannya. Berhubungan tadi dengan persatuan dan kesatuan, bagaimana mewujudkan persatuan dan kesatuan tersebut? Sebenarnya sih ada faktor integratif yang dapat mewujudkan hal tersebut. Maksud di sini faktor integratif yang menghubungkan, yang menyatukan kita semuanya ini. Ya, bahwa di negara kita itu ada alat-alat pemersatu bangsa. Apa faktor integratifnya? Antara lain, kita punya yang namanya Pancasila. Ya, tidak ada yang tidak kenal Pancasila, Ibu yakin itu. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, yang setiap hari Senin dengan bangganya kita kibarkan, Sang Saka Merah Putih. Yang kita nyanyikan dengan penuh semangat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang menjadi penghubung kita dengan yang lainnya berkomunikasi bahasa Indonesia. Kemudian ada yang namanya Sumpah Pemuda, bahwa kita tekad menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan konsep negara kesatuan NKRI itu sebenarnya adalah dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kita tahu ini adalah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dengan adanya kehidupan bernegara atas dasar persatuan dan kesatuan, ini akan melahirkan negara yang aman, ya, negara yang maju. Ini juga dituangkan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bagaimana menyatukan wilayah Nusantara kita ini, ya, yang memiliki batas-batas dengan hak-haknya, bisa menjadi negara yang bersatu padu, menciptakan kedamaian, melahirkan kesejahteraan. Kita sudah merasa ya memiliki satu keunggulan, di mana kita tahu Indonesia kita terdiri dari pulau-pulau, sehingga kita tuh disebut sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia, yaitu di antara 2 samudera dan 2 benua. Begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang memujur di garis khatulistiwa, sehingga kita Indonesia ini diibaratkan sebagai Untayan Ratna Mutu Manikam atau Zamrud Khatulistiwa. Nah, kita bangga dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh negara kita Indonesia. Di antaranya kita bisa merasa bangga dengan jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Kemudian keindahan alam Indonesia, letaknya yang strategis. Kemudian kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki tata krama dan keramah tamahan. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam.
Nah, apa yang menjadikan sehingga Indonesia bisa memiliki rasa persatuan dan kesatuan bangsa? Kita melihat negara kita boleh dikatakan sebagai negara yang aman, tentram, gemah limpah Cinewi. Tidak lain adalah karena didorong oleh faktor kita merasa memiliki dengan adanya Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu menjadi faktor pendorong bagi kita. Walaupun kita ini banyak sekali perbedaan, tetapi perbedaan tersebut dijadikan sebagai suatu yang indah, warna-warni yang indah. Jadi bukan sebagai faktor penghambat untuk menjadikan kita itu bersatu, bergaul, bersilaturahmi dengan yang lain-lainnya. Nah, di samping ada faktor pendorong, tentu juga banyak hal-hal yang menjadikan negara kita terhalang dalam persatuan mencapai kemajuan bangsanya. Di samping faktor pendorong, ada faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini, yang masih menyebabkan Indonesia belum begitu majunya. Kadang-kadang mengalami penurunan, kadang-kadang mengalami benturan-benturan. Di antaranya di sini, keberagaman yang banyak itu juga menjadi faktor penghambat. Jika orang-orang tidak menyadari, tidak mau memahami satu sama lainnya, ini akan menjadi satu faktor penghambat. Kemudian geografis, letak daerah yang mungkin barangkali ada yang masih sulit untuk dijangkau, komunikasi yang sulit, transportasi yang sulit untuk mencapai daerah tersebut. Kemudian munculnya gejala etnosentrisme, melemahnya nilai budaya bangsa, pembangunan yang tidak merata. Paham dengan etnosentrisme anak-anakku? Insya Allah paham. Coba jawab sendiri, bicara sendiri di sana. Jadi etnosentrisme itu adalah sebuah pengertian atau pemahaman sekelompok orang atau individu yang menganggap daerahnya lebih baik, lebih unggul dari daerah lainnya. Sudah jelas di sini dikatakan sebagai faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena akan menimbulkan konflik bagi orang-orang yang tidak dapat menerima, tidak mau dikecilkan dalam ini. Tentu akan menimbulkan konflik, umpamanya bentrok antar daerah. Seperti itu. Oke, ngerti ya? Ngerti dong. Sebagai bangsa yang mencintai negaranya, kita harus berusaha menghilangkan hal-hal yang akan menghambat persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Harus mengupayakan supaya tidak terjadi konflik di negara kita Indonesia ini, sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia mudah dicapai untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat sejahtera lahir dan batin. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas bab 6 semester genap ini, kelas 11. Nah, ini terlihat ya, ada latihan. Ini merupakan tanda kasih sayang ibu buat kalian semua, biar kalian tambah pintar, tambah hebat. Kerjakan ya latihannya. Semangat. Oke, baik. Demikian
pembahasan kita kali ini, pembelajaran kita kali ini. Ibu sangat bangga sekali kepada kalian karena mampu menjadi anak-anak yang tetap teguh, belajar rajin. Semangat terus, ingat di rumah aja, social distancing, physical distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Alhamdulillah, rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah selesai mengkaji materi kita semester genap ini. Ibu senang kalian mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik ya. Dan kita berharap semuanya bisa kembali bertemu dalam ruangan kelas pada keadaan yang baik, tetap bersemangat. Demikian, terima kasih anak-anakku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.